Welcome back to channel Todopedia, dan memasuki bulan Juli tahun 2025 ini, banyak perusahaan-perusahaan yang akan ngelakuin initial public offering atau IPO. Nah, di video kali ini ya, kita bakalan bahas ada beberapa saham IPO yang menurut gua cukup potensial untuk buy buat tujuan investasi. Nah, saham-saham apa aja kah ini? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Terus selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di Linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa cek di channel page Todopedia di bagian tab store, di mana di situ kalian bisa cek, kalian bisa lihat-lihat produk digital Todopedia yang tentunya bisa berguna buat kalian. Dan kalian juga bisa join membership Todopedia, di mana dengan harga terjangkau mulai dari 49.900 sampai 99.900, kalian bisa dapat extra benefit, diantaranya ada stock pick terupdate ya, jadi ada saham-saham pilihan Todopedia untuk investasi jangka panjang gitu ya. Terus kalian juga akan dapat video eksklusif untuk para member, ada artikel premium juga, ada template Excel, dan akan ada live Q&A khusus untuk para member. Ya, nah gimana cara joinnya? Cara joinnya adalah langsung aja masuk ke link yang ada di bawah, bit.ly/join membership Todopedia. Ya, kalian bisa join lewat link itu. Nanti setelah kalian join, kalian bisa akses semua benefitnya, ya, itu di playlist Todopedia yang namanya video khusus membership. Jadi nanti kalian tinggal masuk ke channel page Todopedia, kalian cari aja playlist namanya video khusus membership. Di situ kalian bisa download semua benefit-benefitnya. Gitu ya. Oke, yuk langsung aja kalau gitu kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita bakalan bahas saham-saham IPO yang menurut gue potensial untuk investasi. Kita mulai langsung aja dari saham yang pertama, yaitu saham PSAT atau Pancaran Samudra Transport. Nah, ini adalah perusahaan logistik perkapalan di mana PSAT ini akan IPO dengan jumlah lembar saham yang ditawarkan itu sebesar 222.353.000, dan total lembar sahamnya PSAT setelah nanti IPO ya, jumlah lembar sahamnya itu sebesar 1,482 miliar. Jadi ini adalah jumlah lembar sahamnya PSAT setelah nanti dia IPO. Nah, jumlah dana IPO yang didapat sama PSAT itu sebesar 200 miliar dengan range harga IPO itu di 850 sampai 900. Nah, dengan harga sahamnya yang segitu, market cap-nya PSAT itu sebesar 1,2 sampai 1,3 triliun. Ya, jadi teman-teman catat nih ya, detail IPO-nya mulai dari lembar sahamnya berapa, harga IPO-nya gitu ya, dan jumlah dana IPO-nya. Dan untuk jadwalnya itu untuk masa penawaran umum itu di tanggal 2 sampai 3 Juli 2025. Ya, per video ini dibuat ada di tanggal 1 Juli, artinya untuk besok gitu ya, teman-teman ya. Dan untuk masa penjatahan itu di tanggal 4 Juli, distribusi sahamnya tanggal 7 Juli, dan pencatatan sahamnya itu di tanggal 8 Juli 2025. Ya, ini teman-teman juga bisa catat untuk IPO-nya, untuk jadwalnya gitu ya. Nah, PSAT ini sendiri untuk penggunaan dana IPO, ya jadi tadi kan dia dapat dana IPO itu 200 miliar. Nah, dari 200 miliar, itu 175 miliarnya, 87%, itu akan digunakan untuk penyertaan modal ke anak usaha PT Pancaran Karya Shipping atau PKS, itu anak usahanya si PSAT, yang kemudian akan digunakan sama si PKS untuk membeli 2 kapal bulk carrier untuk memperkuat armada. Gitu ya, jadi dia ini mau beli kapal untuk memperkuat armadanya dia. Gitu ya. Nah, dengan dia beli 2 kapal, armadanya makin banyak, makin kuat, ya itu bisa ningkatin kapasitas pengangkutan dari PSAT. Ya, jadi kapasitas logistiknya itu akan meningkat, dia bisa ngangkut lebih banyak barang, dan dengan kayak gitu itu akan numbuhin revenue-nya si PSAT. Ya, jadi dengan dia beli 2 kapal, ya bulk carrier gitu ya, itu akan ningkatin, itu bisa ningkatin revenue dari si PSAT. Jadi untuk dana IPO-nya ini dipakai untuk investasi, untuk ngembangin bisnisnya supaya pendapatannya bisa bertumbuh ke depannya. Terus sisanya ya 25 miliarnya itu dipakai untuk jadi modal kerjanya PSAT untuk beli bahan bakar kapal. Ya ini kan tentunya penting ya buat operasional ya, tentunya kapalnya perlu bensin dong, jadi ya sisanya dipakai untuk jadi modal kerja untuk dia beli bahan bakar.
gitu ya. Jadi itu adalah penggunaan dana IPO ya. Jadi mayoritas 175 miliar itu dipakai untuk investasi untuk pengembangan bisnis. Yang harapannya untuk kedepannya itu bisa jadi sumber pertumbuhan revenue dan juga profit untuk si PSAT gitu ya. Terus untuk kinerja keuangan di tahun 2024 ya, kita bisa lihat di sini dari tahun 2022 sampai 2024 untuk revenue-nya sama profit-nya ini trennya bertumbuh. Jadi ini bagus teman-teman ya. Meskipun memang di 2024 itu menurun ya kinerjanya dari tahun 2023. Tapi bagusnya adalah ini masih dalam tren yang bertumbuh. Gitu ya. Terus juga untuk return on equity ini trennya juga bertumbuh teman-teman ya, dan ini 2022 naik, di 2023 naik, 2024 itu juga naik gitu ya. Jadi ini return on equity yang bagus banget, yang artinya PSAT ini dia mampu untuk hasilin profit yang gede dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Dan kemampuan profitability-nya itu meningkat terus gitu ya. Jadi ini kinerja yang bagus ya. Baik dari revenue-nya bisa bertumbuh, net profit-nya bertumbuh, return on equity-nya juga tinggi dan bertumbuh juga gitu ya. Jadi makin gede return on equity-nya. Terus untuk cash flow, kita bisa lihat di bagian bawah, operating cash flow-nya ini bisa konsisten positif. Ini bagus banget, artinya PSAT ini nggak cuman dia bisa cetak profit, tapi dia juga bisa hasilin uang kas masuk dari kegiatan operasionalnya. Dan ini tentunya bagus banget gitu ya, artinya perusahaan ini dia beneran bisa hasilin keuntungan yang bentuknya itu adalah cash gitu ya. Terus untuk investing cash flow di tahun 2024 ini positif, tahun 2023 sama 2022 ini negatif. Nah, idealnya untuk investing cash flow itu idealnya bagusnya ya harusnya negatif. Nah, tapi di tahun 2024 ya investing cash flow-nya positif itu karena ada penerimaan pembayaran piutang gitu. Ditambah dia juga ada jual kapal. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk investing cash flow itu bagusnya negatif. Kenapa negatif? Karena kalau dia negatif artinya dia ngeluarin duit buat investasi untuk pengembangan bisnis. Nah, tapi untuk PSAT ini menurut gue positif ya. Jadi investing cash flow-nya positif itu positif. Kenapa? Karena ya dia kan positifnya itu karena dia dapat penerimaan pembayaran piutang. Yang artinya ya memang dia punya piutang itu udah dilunasin. Ya tentunya itu bagus dong untuk dia bisa nambah uang kasnya dia untuk nantinya dipakai untuk ngembangin bisnis gitu ya. Dan untuk financing cash flow ini negatif, ini bagus ya teman-teman ya. Untuk financing cash flow itu juga idealnya negatif. Financing cash flow yang negatif itu artinya perusahaan itu antara dia ngeluarin duit untuk bayar utang atau dia ngeluarin duit untuk bagi dividen untuk investor, atau keduanya juga bisa gitu ya. Jadi financing cash flow-nya negatif ini bagus. Terus untuk balance sheet-nya ya kita bisa lihat di sini untuk aset lancar itu sebesar 591 miliar ya. Nah, itu kita bandingin sama total liabilitas sebesar 327 miliar. Artinya apa? Artinya aset lancarnya doang itu udah mampu, udah lebih dari cukup untuk bayar semua liabilitasnya, semua utangnya. Jadi ini bagus banget ya. Artinya setelah dia ngelunasin semua liabilitasnya yang sebesar 327 miliar, dia masih punya sisa uang, dia masih punya sisa aset lancar yang bisa dipakai sewaktu-waktu untuk investasi buat ngembangin bisnis atau untuk bagi dividen ke investor atau bisa dua-duanya. Gitu ya. Jadi ini bagus banget kinerjanya ya. Jadi PSAT ini kinerjanya bagus banget, utangnya minim, aset lancarnya gede ya, ditambah juga tadi revenue dan profitnya bertumbuh, return on equity-nya juga gede dan bertumbuh, cash flow-nya juga positif untuk operating cash flow-nya. Gitu ya. Jadi ini kinerja yang bagus untuk PSAT dari beberapa tahun terakhir. Dan kalau kita bicara tentang dividen ya, PSAT ini berencana bagi 100% dari labanya untuk jadi dividen. Sebanyak-banyaknya 100%. Artinya maksimal bisa sampai 100% gitu ya. Nah, ini kata-katanya kan kalau di prospektus itu sebanyak-banyaknya. Artinya bisa aja di bawahnya 100. Tapi sangat memungkinkan kalau dia bagi 100% dari labanya untuk jadi dividen, alias dividen payout rasionya maksimal 100%. Gitu ya. Nah, dengan laba PSAT di tahun 2024 itu sebesar 243 miliar. Ya, kalau misalnya labanya ini kita bagi dengan jumlah saham beredar yang tadi sebesar 1,4 miliar, itu kita dapat EPS-nya itu di kisaran 164. Nah, EPS 164 itu kalau kita asumsikan ya dividen payout rasionya 100%, artinya dividen per share-nya itu juga 164. Nah, dengan harga saham PSAT di 850 sampai 900-an, artinya
kita bisa dapat potensi dividen yield itu 18 sampai 19%. Dan ini dividen yield yang jumbo banget ya. Ini dividen yield yang gede banget ya. Jadi ini dikombinasiin sama kinerja PSAT yang tadi udah bagus gitu ya. Ini memberikan potensi keuntungan yang menurut gua gede banget ya dari saham PSAT ini. Dimana tadi kinerjanya udah bagus, dia juga kedapatan dana IPO untuk ngembangin bisnis, ditambah juga potensi dividen yield-nya itu gede banget gitu ya. Jadi kita bisa dapat potensi dividen ini jumbo banget dari saham PSAT gitu ya. Jadi ini bisa teman-teman pertimbangin, ini potensi dividen yield-nya gede banget, menarik banget gitu ya. Dan PSAT berdasarkan prospektus itu baru akan bagi dividen di tahun 2026 gitu ya. Jadi dia baru mulai bagi dividen itu tahun depan. Nah, biasanya kalau di prospektus itu ada dua tipe penyampaian untuk dividen. Di tahun sekian atau di tahun buku sekian gitu ya. Nah, di prospektusnya PSAT itu dia tulisnya adalah di tahun 2026, bukan tahun buku 2026. Jadi artinya ya kalau dari info dari prospektus gitu ya, artinya ya PSAT ini kemungkinan tahun depan udah bisa bagi dividen. Nah, beda ceritanya kalau misalnya yang tertulis di prospektus itu adalah tahun buku 2026. Nah, kalau misalnya tahun buku 2026, berarti dia baru akan bagi dividen di 2027. Nah, prospektusnya itu tidak menulis tahun buku, tapi dia menulis tahun 2026. Jadi, ya anggap aja untuk tahun depan dia udah bisa bagi dividen. Tapi teman-teman tetap mesti waspada, antisipasi ya kalau misalnya dia ternyata baru bagi dividen di tahun buku 2026, ya teman-teman ya kalau bisa udah persiapkan dari sekarang gitu ya. Tapi harapannya aja dia tahun depan udah bagi dividen. Jadi menurut gua untuk PSAT ini IPO yang sangat menarik gitu ya, dimana tadi kinerja bisnisnya itu bagus banget ya, potensi dividennya juga gede banget gitu ya. Jadi menurut gua ini sangat menarik. Tapi teman-teman tetap perhatiin ya, tetap kalian baca lagi prospektusnya, tetap kalian analisa lagi mendalam untuk PSAT ini, gimana potensi dia ke depannya, gimana prospek bisnis dari logistik pelayaran untuk ke depannya, gitu ya. Apakah dia masih bisa bertumbuh atau malah akan menurun gitu ya. Teman-teman silahkan analisa mandiri dan baca lagi prospektusnya. Oke, next kita masuk ke saham IPO yang potensial yang berikutnya, itu adalah saham Block atau Trimitra Transpersada atau biasa dikenal dengan nama Belok. Nah, Block ini adalah perusahaan logistik ya, dia ini perusahaan logistik darat, jadi dia punya armada kayak truk gitu ya untuk ngangkut barang umum. Ya, selain itu Block ini juga punya usaha penyimpanan dan pergudangan, terutama untuk pergudangan suhu dingin atau cold storage. Ya, jadi Block ini dia bisnisnya logistik juga ya, tapi bedanya sama si PSAT tadi, kalau Block ini dia logistik darat di mana armadanya itu adalah armada truk gitu ya, dan dia juga punya bisnis penyimpanan dan pergudangan. Nah, Block ini dia akan IPO di mana jumlah lembar saham yang ditawarkan itu sebesar 563.247.900 dan kepemilikan masyarakat setelah nanti IPO itu sebesar 16,6%. Nah, dengan IPO ini jumlah lembar sahamnya si Block itu jadinya 3,379 miliar. Ya, jadi itu teman-teman bisa catat jumlah lembar sahamnya. Nah, jumlah dana IPO yang dikumpulkan sama Block ya, yang didapat sama Block itu sebesar 152 miliar, di mana range harga IPO-nya Block itu ada di kisaran 240 sampai 270. Jadi itu adalah harga sahamnya di kisaran segitu. Nah, dengan range harga saham yang segitu, market cap-nya si Block ini akan ada di kisaran 811 miliar sampai 912 miliar gitu ya. Nah, terus untuk jadwalnya itu masa penawaran umum akan ada di tanggal 2-4 Juli 2025, penjatahannya di 4 Juli, distribusinya di 7 Juli, dan untuk pencatatannya, si Block ini resmi diperdagangkan di bursa itu tanggal 8 Juli 2025. Ya, jadi kalian bisa catat tanggalnya, teman-teman ya. Ini tanggalnya, kalian bisa catat, dan misalnya kalian mau beli, ya, kalian bisa perhatiin tanggal ini untuk beli. Nah, untuk Block ini ya, penggunaan dana IPO-nya itu 67% dari dana IPO yang diterima, yang tadi ya sebesar 152 miliar, ya 67%-nya digunakan untuk tambahan setoran modal ke PT Simpan Sini Aja atau SSA disingkat ya.
ini adalah entitas anaknya yang selanjutnya itu akan dipakai sama SSA. Jadi dana IPO-nya itu akan dipakai oleh SSA untuk pembiayaan pembangunan 3 gudang pendingin atau cold storage yang lokasinya ada di Kabupaten Tangerang, Pontianak, dan juga Makassar, gitu ya. Jadi 2/3-nya mayoritasnya dari dana IPO itu akan dipakai ya untuk ngebangun 3 gudang pendingin atau cold storage yang ada di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Nah ini bagus ya, artinya kan dia bisa ningkatin kapasitas dari penyimpanan gudangnya dia, dan tentunya itu dalam jangka panjang berpotensi untuk ningkatin revenue. Ya, terus untuk 33% sisanya, sepertiganya lagi itu dipakai untuk pembelian sekitaran 75-100 unit kendaraan dengan spesifikasi light truck termasuk karoseri tipe cold and dry. Ya, harganya itu di kisaran 500 juta sampai 750 juta per unit. Ya, jadi sepertiganya lagi itu dipakai untuk nambah armada truk ya. Jadi dia mau nambah truk ya, spesifikasinya tuh light truck. Ya, jadi dia mau nambah armadanya ya, dan tentunya itu juga berpotensi untuk ningkatin kapasitas logistiknya, ya, kapasitas ngangkut barangnya, dan dengan kayak gitu itu bisa numbuhin revenue. Jadi memang dana IPO-nya ini digunakan semuanya untuk ekspansi bisnis, untuk pengembangan bisnis. Yang mana 2/3-nya untuk bisnis gudang, 1/3-nya untuk bisnis angkutannya. Gitu ya, bisnis logistiknya untuk beli truk baru, nambah armadanya dia. Jadi dengan dana IPO-nya semuanya dipakai untuk pengembangan bisnis, tentu ini memberikan potensi pertumbuhan yang gede untuk Blok untuk kedepannya nanti. Gitu ya. Nah, terus untuk kinerjanya gimana nih tahun 2024 dari beberapa tahun terakhir gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini untuk revenue-nya ya, dari tahun 2022, 2023 dan 2024 ini pertumbuhannya cukup konsisten meskipun nggak kenceng-kenceng banget. Ya, nggak terlalu kenceng ya. Dari 800 miliar jadi 1,07 triliun di tahun 2024 ya, pertumbuhannya cukup standar lah ya, nggak terlalu kenceng banget, nggak terlalu lambat banget. Net profitnya juga pertumbuhannya sedang lah ya, nggak terlalu kenceng banget, tapi juga nggak pelan juga gitu. Jadi cukup oke untuk pertumbuhannya, lumayan moderat gitu ya. Terus untuk profitability dari segi return on equity ya, ini bisa di kisaran 27-30% untuk tahun 2022 sampai 2024. Nah ini bagus banget, artinya dia punya profitability yang gede banget. Ya, dimana dia bisa hasilin profit itu 27% sampai 30% dari modal yang dia punya di dalam bisnisnya. Nah, ini tentunya mencerminkan profitability yang bagus banget ya dari si Blok ini. Gitu. Artinya ini indikasi bahwa nanti dana IPO-nya pun gitu ya, itu dipakai untuk investasi buat ngembangin bisnis. Ya, dengan ROE yang segini, ya harapannya itu bertahan ke depannya, tentu itu bisa memberikan return yang gede, itu bisa memberikan tambahan laba yang gede untuk bisnisnya si Blok. Gitu ya. Jadi dana IPO-nya ya, kan dia dapat dana IPO dipakai buat investasi, gitu ya. Nah, kalau kita bercermin dari ROE yang segede ini, tentunya dia bisa dong hasilin laba yang gede dari dana IPO yang tadi diinvestasiin. Gitu ya. Harapannya sih kayak gitu. Ya, dan semoga memang ROE-nya ini bisa bertahan di sekitaran 20%. Gitu ya. Terus untuk cash flow, nah di sini kita bisa lihat kalau ternyata si Blok ini dia nggak cuman bisa cetak profit. Dia nggak cuman bisa cetak ROE yang gede, tapi ternyata untuk operating cash flow-nya ini juga bisa positif. Nah, ini juga bagus ya, artinya Blok ini dia beneran bisa hasilin uang kas masuk dari kegiatan operasional bisnisnya. Bukan cuman dia cetak laba secara akuntansi, tapi dia beneran ada uang kas yang masuk ke dalam saldo rekeningnya dia, gitu ya. Dari kegiatan operasionalnya itu ada uang kas masuk ke dalam kantong perusahaan. Nah, ini tentunya sesuatu yang bagus, gitu ya. Investing cash flow-nya juga konsisten negatif, ya. Artinya perusahaan itu konsisten untuk dia ngeluarin duit untuk investasi, untuk ngembangin bisnisnya. Artinya dengan investing cash flow-nya negatif, Blok ini dia konsisten untuk dia terus-menerus ngeluarin duit buat investasi, buat pengembangan bisnis. Dan untuk financing cash flow ini juga udah negatif ya di tahun 2024, dan ini juga bagus. Jadi investing cash flow sama financing cash flow itu bagusnya negatif, dan operating cash flow itu idealnya, bagusnya itu adalah positif. Dan bisa dibilang Blok ini di tahun 2023 sampai 2024 dia memenuhi kondisi ideal. Jadi baik dari segi revenue, profit maupun cash flow ini kondisinya bagus. Next untuk balance sheet. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk balance sheet
untuk equity sebenarnya itu lebih besar daripada liabilitasnya. Ya, ekuitasnya lebih gede daripada liabilitasnya, dan ini tentunya sesuatu yang cukup bagus, artinya modalnya udah bisa nutupin semua utangnya. Nah, tapi untuk blok ini ada satu concern teman-teman ya, untuk balance sheet-nya, di mana aset lancarnya itu kalah dibandingkan sama liabilitas jangka pendek. Nah, artinya apa? Artinya aset lancar yang dia punya itu belum mampu untuk ngelunasin semua utang jangka pendeknya. Nah, ini agak concern ya, artinya kan dia harus ngelunasin dulu nih utang jangka pendeknya si blok, gitu ya. Kalau misalnya dia belum lunas, ya agak menghambat juga untuk pengembangan bisnis, gitu ya. Jadi aset lancarnya itu kan perlu dipakai dulu untuk bayar liabilitas jangka pendeknya. Nah, dengan dia nominalnya sedikit, artinya ya belum cukup nih untuk bayar utang jangka pendek, jadi agak concern. Nah, tapi harapannya teman-teman ya, harapannya di tahun 2025 ini dengan dia IPO, harapannya untuk aset lancarnya itu ya bisa kebantu untuk bisa naik gitu ya. Harapannya dengan adanya IPO, dia ketambahan uang kas dari dana IPO, harapannya itu bisa ngebantu si blok untuk bisa investasi untuk ngembangin bisnis. Jadi memang ini kondisi aset lancarnya kalau dibandingin sama liabilitas jangka pendeknya ini agak jelek ya. Dia aset lancarnya itu kalah dibandingkan liabilitas jangka pendek gitu ya. Tapi harapannya dengan adanya dana IPO itu bisa ngebantu ya, bisa ngebantu likuiditas dari balance sheet-nya si blok, dan harapannya dengan kayak gitu si blok ini bisa terus-menerus untuk investasi untuk ngembangin bisnis. Gitu ya. Terus untuk blok ini bicara soal kebijakan dividen. Nah, blok ini dia berencana untuk bagi 50% labanya untuk jadi dividen. Gitu ya. Jadi blok ini dia berencana ya separuh dari laba yang dia cetak itu mau dibagi jadi dividen ke investor. Dan di prospektus itu bilangnya bukan 50% tapi maksimal 50%. Yang artinya bisa aja menurun teman-teman ya. Di prospektus ingat itu dibilangnya bukan 50% tapi maksimal 50% gitu ya. Jadi teman-teman mesti baca lagi itu gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai acuan labanya blok ya di tahun 2024 itu sebesar 111 miliar ya, dengan kita pakai EPS yang nanti ya pasca IPO itu sebesar 33. Jadi tadi kan labanya blok itu kan 111,8 miliar. Terus tadi kita juga udah lihat kalau jumlah saham beredar setelah IPO itu sebesar 3,379 miliar. Nah, itu kalau dibagi dengan jumlah saham beredar, kita dapat EPS-nya itu di kisaran 33 per lembar saham. Ya, jadi kisaran EPS-nya segitu. Nah, kalau misalnya kita pakai acuan 50% dividen payout ratio, ya labanya 50% jadi dividen, kita dapat kalau dividen per share-nya untuk nanti dia bagi dividen itu sebesar 16,5 per lembar saham. Nah, kalau misalnya kita beli di harga 240 sampai 270, artinya dividen yield-nya itu ada di kisaran 6,1 sampai 6,9%. Atau kita buatin aja di kisaran 6 sampai 7%. Nah, ini sebenarnya dividen yield yang moderat ya, dibilang tinggi enggak, dibilang rendah juga enggak. Gitu ya. Ini setara sama return dari deposito BPR, setara juga sama return dari obligasi. Gitu ya. Jadi dividen yield-nya bisa dibilang moderat lah ya, moderat, sedang, nggak terlalu gede banget, nggak terlalu kecil banget. Dan blok itu akan bagi dividen di tahun buku 2025. Nah, di sini ditulisnya tahun buku ya. Jadi kalau tahun buku 2025 artinya 2026 gitu, tahun depannya. Gitu ya. Beda sama tadi PSAT itu dia bilangnya nggak ada bukunya gitu. Jadi dibilangnya tahun 2026. Oh, berarti ya udah, berarti bukan 2027 tapi 2026 untuk PSAT. Nah, kalau blok ini tahun 2026 karena ada tulisan tahun bukunya. Gitu ya. Nah, jadi dividennya cukup moderat ya, dan fun fact terkait blok ya teman-teman, blok ini sebenarnya dia satu grup dengan AMRT ya, atau Alfamart. Di mana untuk pemegang saham pengendalinya itu sama-sama dipegang oleh PT Sigmantara Alfindo. Gitu ya. Jadi sama-sama perusahaannya Pak Joko Susanto ya teman-teman ya untuk blok ini. Gitu. Nah, di sini gua bilang bahwa blok ini sebenarnya satu saham yang cukup potensial juga gitu ya. Dimana tadi untuk revenue-nya bisa bertumbuh, profitnya bisa bertumbuh, cash flow-nya positif, dan dia bagi dividen 50% dari labanya.
Ya, jadi payout rasionya 50%. Nah, menurut gue ini sesuatu yang cukup potensial. Nggak sebesar PSAT tadi, tapi menurut gue ini juga termasuk cukup potensial ya untuk investasi untuk sekitaran beberapa tahun ke depan, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau yang dividennya yang bener-bener gede, ya berarti lebih ke PSAT. Tapi kalau misalnya menurut kalian 6% itu udah cukup oke, ya menurut gue bisa pertimbangin untuk blok, gitu ya. Nah, jadi dari sini gue kasih pendapat gue seperti itu untuk blok. Dari sini teman-teman silakan analisa sendiri dengan baca prospektusnya. Nah, sekarang kita bakalan bahas IPO-nya PSAT sama blok dari segi underwriter-nya. Untuk PSAT, underwriter-nya itu adalah Trimegah Sekuritas, dan untuk blok, underwriter-nya itu adalah BCA Sekuritas. Nah, untuk Trimegah Sekuritas, ini menurut gue track record-nya itu cukup bagus, di mana dia berhasil untuk eksekusi beberapa IPO besar kayak Goto, AADI, CBDK gitu ya, TAPG, itu semua IPO-nya dari Trimegah Sekuritas sebagai underwriter. Ya, jadi menurut gue memang track record-nya Trimegah ini bagus banget. Untuk BCA Sekuritas juga sebenarnya cukup oke ya, dia ini berhasil untuk eksekusi beberapa IPO yang cukup terkenal kayak Blibli.com, Beli ya, terus juga IPO-nya Bukalapak, Buka, dan dia juga berhasil IPO beberapa saham lainnya kayak MTMH gitu ya. Nah, cuman kalau antara Trimegah sama BCA Sekuritas, menurut gue ya, track record-nya itu lebih bagus Trimegah Sekuritas gitu ya. Jadi dari segi underwriter, menurut gue untuk PSAT ini underwriter-nya lebih unggul. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Ya, dari kedua underwriter ini untuk dia eksekusi IPO-nya PSAT sama blok, menurut kalian mana nih yang lebih bagus? Kalau menurut gue Trimegah gitu ya. Kalau menurut kalian yang mana? Boleh banget kalian share di kolom komentar gitu ya. Kali aja buat teman-teman yang trader, buat teman-teman IPO hunter itu juga kan tentunya pertimbangin underwriter ya. Kali aja itu bisa jadi insight buat teman-teman yang misalnya mau trading atau mau jadi IPO hunter untuk beberapa hari pertama di IPO-nya mereka. Tes. Oke, jadi itu dia saham-saham IPO yang menurut gue cukup potensial untuk investasi. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Apakah saham-saham yang ada di video ini cukup potensial untuk investasi, atau kalian punya opsi saham IPO yang lain yang menurut kalian juga bagus untuk investasi? Nah, kalau misalnya ada opsi saham lain, saham IPO yang lain, kalian boleh banget share di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi insight, bisa jadi info tambahan buat gua dan juga buat penonton yang lain. Nah, disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan itu 100% ada di tangan kalian, dan tetap do your own research. Jadi 100% keputusan investasi itu adalah tanggung jawab kalian masing-masing, gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan juga jangan lupa untuk kasih super thanks, supaya gue makin semangat untuk bikin konten yang menarik buat kalian. Disclaimer ya, ini bukan ajakan. Tadi sekali lagi gue bilang disclaimer ini bukan ajakan, tapi ini cuman analisa gue aja dan opini gue. Oke? Kalau gitu, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.